anak dan kaum muda itu sebenarnya peka ya sama perubahan Mhm. iklim dan lingkungan mereka gitu. Jadi itu bukan hal yang oh mereka nggak paham apa itu perubahan iklim. Mereka ngerasain langsung, tapi dengan cara yang berbeda dan kecemasan yang nyata gitu. Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Perbincangan mengenai krisis iklim memang nggak ada habisnya Sobat TCID, karena makin kesini makin kerasa dampaknya, mulai dari suhu yang panasnya makin nggak enak gitu ya, bagi yang tinggal di kota-kota besar gitu. Jakarta kerasa banget, beberapa kota besar di Pulau Jawa juga mulai nggak enak gitu. As an example, kayak misalnya kalau ke Jogja yang dulu dianggap adem, sekarang kemana ademnya nggak tahu gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita berbicara dampak dari hal-hal yang lain, kita bisa ngerasain gitu perubahan musim yang makin nggak bisa ketaker, quote unquote. Habis itu juga musim panen yang gagal, bahkan kayak dampak dari El Nino, efek krisis iklim ini tuh bisa berdampak kemana-mana. Kalau misal Sobat TCID ngecek di sosial media, dampak dari El Nino ini bisa aja ngefek ke situasi ekonomi begitu kan. Tapi ada satu hal yang sebenarnya menarik buat kita bahas, karena kadang-kadang dampak krisis iklim ini kan kita mikirnya hanya akan ada dirasakan oleh orang-orang dewasa ya, tapi ada sebuah studi yang menyatakan bahwa kalau perubahan iklim dan atau krisis iklim ini tuh bisa berdampak juga sama anak-anak dan kaum marginal nih Sobat TCID. So, untuk episode kali ini, di Suara Akademia kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia. Mereka membuat sebuah research yang bekerja sama dengan Koneksi, begitu ya, membahas soal hal ini. So, for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Widi dan juga Mbak Shaila dari Puskapa Universitas Indonesia. Halo, Mbak Shaila, Mbak Widi, apa kabar? Baik semua. Oke, hopefully kabar baik. Anyway, pertanyaan pertama, mungkin bisa Mbak Widi gitu jelasin kenapa nih ngambil riset soal perubahan iklim dan juga dampaknya sama anak-anak gitu nih Mbak. What's the background gitu kalau bisa dijelasin? Oke, kenapa anak dan perubahan iklim kayaknya semua akan iklim pada waktunya ya, Mas. Jadi Oke. kita melihat ini semakin urgent gitu ya. Kayak semua lini kehidupan kita nantinya akan terdampak oleh perubahan iklim gitu. Jadi ini sesuatu yang mau kita eksplorasi juga gitu. Sebenarnya gimana sih perubahan iklim mungkin juga dampaknya atau persepsinya, pengalamannya dari anak dan kaum muda. Dan memang kebetulan kalau Puskapa ini kita banyaknya bekerja dengan anak-anak dan kaum muda yang termarginalkan gitu ya. Jadi mereka yang menghadapi berbagai macam kesulitan dan seringkali itu tidak dibicarakan atau luput dari kebijakan. Jadi itu sih salah satunya yang mendorong kita karena memang selama ini juga kita melihat belum banyak ya yang mengeksplorasi itu karena isu-isu tentang perubahan iklim juga banyaknya juga dilihat dari sisi sainsnya atau ilmu pengetahuannya secara mekanik seperti apa, tapi gimana sih dampaknya dan apakah memang sudah mulai terasa gitu. Jadi mungkin itu salah satunya alasan kenapa sih kita ingin melakukan studi ini. Oke. Tapi bisa dijelasin nggak sih Mbak Widi gitu, is there any challenges ketika menjalankan riset ini? Karena kan biasanya kalau ngomongin perubahan iklim, yang paling gampang dilihat kayak, wah perubahan suhunya naik nih gitu. Terus juga curah hujan, orang pasti ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau bahas dampak yang sering orang nggak sadar gitu, challenge-nya kayak biasanya mungkin beda gitu. Is there any challenges pas menjalani riset ini nih? Wah, banyak challenges-nya ya. Mungkin nanti Mbak Sheila bisa share lebih banyak gitu. Yang pertama, tentunya ketika kita melakukan riset dengan anak dan kaum muda, itu kan beda ya pendekatannya dengan Yep. orang dewasa gitu. Jadi itu udah eh, tantangan tersendiri. Jadi metode apa, cara apa untuk kita bisa mendapatkan perspektif mereka gitu. Jadi kadang ngobrol gini aja nggak segampang itu Mas gitu kan Betul. sama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya isu perubahan iklim kan memang abstrak ya. Kita aja kadang-kadang orang dewasa nggak selalu tahu dengan isu terbaru atau tentang perubahan iklim gitu. Dan bagaimana mengaitkannya di keseliling kita dan kayak kok rasanya jauh gitu kan perubahan iklim. Nah, bagaimana kita
dalam tanda kutip membumikan itu agar bisa diterima dan dipahami, kita harus mulai dari mana sih untuk ngomongin perubahan iklim itu juga salah satu tantangan sih dan akhirnya memang kita melakukan berbagai macam cara untuk bisa melakukannya. Mungkin Mbak Sheila bisa juga share pengalamannya di sini. Iya, Kak Widi. Jadi saat studi pertama ini tahun 2024, karena perubahan iklim itu kan soal bagaimana orang itu berelasi sama lingkungannya. Jadi merasakan juga apa yang mereka alami. Kami tidak berangkat dengan langsung bawa framework ini perubahan iklim menurut Anda tuh kayak gimana gitu. Karena itu nggak akan Oke. ada jawabannya. Iya, betul, betul. Jadi pas kami pakai metode, itu adalah metode mengidentifikasi perubahan di lingkungan. Mhm. Jadi kami pakai photo voice, kami ajak anak-anak keliling lingkungannya karena bahkan mungkin orang dewasa juga jarang sekali eh, apa ya in tune sama apa yang kita alami dan Ya. rasakan gitu. Jadi kami ajak anak-anak untuk rasakan dulu apa yang kalian alami, apa yang kalian amati dengan bahasa mereka sendiri. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut soal apa sih artinya ketika mereka memaknai pengalamannya dengan cara yang kita temukan, dengan bahasa yang sederhana, dengan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan mereka gitu. Oke. Nah, based on riset yang sempat tim The Conversation baca, ini kan dilakukan di 3 kota begitu ya, Mbak Widi, Mbak Shaila gitu. Mungkin salah satu yang menarik buat dicek gitu bahwa dampaknya juga lumayan berasa. Tapi mungkin bisa dijelasin nggak sih ke Sobat TCID yang belum sempat apa ya kayak digging gitu di internet ada hal ini gitu. Apa aja sih yang ditemuin dari studi di 3 kota ini? Mungkin dari Mbak Shaila gitu. Nanti Kak Widi kalau mau nambahin Oke. ya Kak Widi. Secara umum, memang yang kami temukan itu anak dan kaum muda itu sebenarnya peka ya sama perubahan Mhm. iklim di lingkungan mereka gitu. Jadi itu bukan hal yang, oh mereka nggak paham apa itu perubahan iklim. Mereka ngerasain langsung, tapi dengan cara yang berbeda dan kecemasan yang nyata gitu. Jadi ketika ngelihat, oh kita kok banjir makin sering ya, itu kecemasannya real gitu. Mereka rasain Oke. sehari-hari. Dan mereka juga kadang-kadang menggambarkannya berbeda dengan orang dewasa. Kalau kita udah umurnya udah di atas kepala tiga gitu ya, sudah Ya. tahu 20 tahun lalu tuh kayak gimana ya rasanya perubahan iklim gitu. Apa yang berubah tuh gampang untuk kita ngasih tahu. Tapi untuk anak-anak karena frame of reference-nya berbeda, ini jadi hal yang em, tidak mereka bisa artikulasikan Mhm. dengan mudah. Gitu. Dan dampak yang temuan besar yang kedua juga dampak ini sifatnya sangat lambat dan em, creeping in, jadi menggerogoti kehidupan Oke. perlahan-lahan gitu. Jadi kita sering banget, oh ini bencana besar, kita banyak diliput, tapi yang dikatakan anak-anak ini sebenarnya perubahan iklim loh gitu. Dan ini yang pelan-pelan dirasakan banyak orang. Dan yang terakhir yang kita mau tekankan dan selalu tekankan adalah ketika dialami oleh komunitas yang terpinggirkan, ketidakadilan ini jadi semakin dalam, jadi semakin kenceng gitu dewasa ini sama Mhm. orang ini. Nah, kita bisa bahas nanti seperti apa sih kedalaman ketidakadilan ini gitu. Oke, Mbak Widi mungkin mau nambahin nih Mbak. Apakah emang benar-benar kayak ada konsep slow violence gitu di sini kayak pelan-pelan gitu, tapi anak-anak udah mulai ngerasain gitu Mbak? Iya, itu yang kami amati dan temukan ya. Jadi misalnya kayak tadi kalau misalnya panas gitu kan, misalnya naik 1 derajat mungkin kita nggak kerasa ya, tapi kalau naik 1 derajat terus-menerus dan anak jadi susah tidur, jadi nggak bisa belajar, itu kan tadi ya mengganggu keseharian mereka dan itu misalnya kita temukan di daerah Jakarta gitu ya, Mhm. salah satu site lokasi kita di mana anak-anak tuh beraktivitasnya tuh jadi sore ke malam. Ya siang mungkin mereka sekolah, tapi selebihnya mereka lebih seneng untuk oke kita malam aja yuk, misalnya ngobrol aja juga sore gitu. Jadi kalau siang-siang itu benar-benar nggak mau ngapa-ngapain karena panas. Mereka tidur juga sampai jam 1 malam, jam 2 malam karena aktivitasnya apa baru dilakukan malam. Nah itu kan juga mengubah kehidupan mereka ya. Misalnya kalau di Pekalongan itu em, perlahannya itu karena mereka tuh sering kebanjiran, tapi banjirnya itu nggak yang sampai sedengkul yang tinggi gitu, tapi cuma Mhm. misalnya semata kaki ya cetek lah, dan mungkin cuma 1 jam gitu ya durasi kebanjirannya. Tapi kan kalau tiap hari PR juga ya gitu, apa mereka ke sekolah juga susah, misalnya harus ngebuka sepatu, dan itu kan mengganggu keseharian mereka. Mungkin itu nggak kelihatan karena oh kecil ya banjirnya pendek ya udah biasa gitu, tapi ya itu yang kita lihat sebagai slow
apa onset tadi di mana oh ini perlahan-lahan nih dan kadang tidak dinamakan sebagai bencana besar, tapi kalau kita lihat sebenarnya mengganggu tumbuh kembang dan kualitas hidup anak dan kaum muda ini gitu. Oke, so bisa dibilang sebenarnya artinya tuh anak-anak justru malah nggak ngerasakan dampaknya karena pelan-pelan gitu dong masuknya dampaknya Mbak Widinar tiba-tiba kayak jadi kayak normalize gitu nggak sih ujung-ujungnya kalau misalnya kita simpulin secara sederhana gitu. Ya, jadi itu sebenarnya juga yang kita amati gitu. Jadi normalisasi ini yang akhirnya membuat mereka tidak merasa ini sebagai perubahan atau dampak yang besar gitu. Dan karena ini dinormalisasi, dibiasakan, mereka juga menganggap ini sebagai bagian dari takdir atau nasib yang harus mereka terima gitu karena mereka juga dari komunitas masyarakat yang memang dari dulu udah hidup susah gitu jadi mereka hanya merasa ini bagian yang harus mereka terima padahal kalau kita tahu dan kita bisa menghubungkan ke sistem yang lebih besar dan apa secara umum gitu kan mengaitkannya ternyata ini ada hubungannya juga kan dengan bagaimana kita sebagai manusia itu bisa memperburuk keadaan dan mempercepat perubahan iklim yang dampaknya mereka rasakan. Ketidaksadaran anak-anak dan juga mungkin apa ya orang-orang yang terpinggirkan gitu, kaum marginal begitu kadang-kadang sering nggak kerasa gitu. Mereka nggak tahu bahwa ini dampaknya. Tapi mereka juga sering menganggap bahwa ini tuh juga bukan sebuah ketidakadilan. Kenapa bisa orang anak-anak sama kaum terpinggirkan itu menganggap ini nih hal yang normal gitu, Mbak. Kayak just like consequences dunianya makin tua aja gitu. Ada hal yang bisa ditemuin nggak sih dari penelitian ini dari statement kayak gitu karena kadang-kadang orang-orang yang di daerah-daerah tertentu gitu ya mikirnya ya udah gitu ini karena memang banjirnya sorry hujannya curahnya tinggi aja jadinya banjir karena airnya gitu aja gitu panas wajar karena temboknya tinggi gitu nemuin itu nggak sih di riset atau mungkin nggak sempat kebahas gitu bahasa Mbak Widi. Mungkin aku mau nambahin juga tadi kan Kak Widi udah bilang soal ini pelan dan tidak dirasakan gitu ya. Hmm. Kenapa orang yang terpinggirkan itu kesulitan untuk mengartikulasikan itu nggak semata-mata bukan karena nggak tahu. Kita sering banget, Oke. oh mereka nggak paham, mereka nggak tahu. Tapi ini adalah situasi struktural yang dirawat. Makanya kami saat menemukan konsep slow violence, apa nih tiba-tiba kekerasan gitu ya. Nixon bilang kalau ya ini sebenarnya adalah kekerasan karena dia datangnya perlahan, berbahaya dan mengganggu kehidupan, tapi nggak dilihat dan diakui. Jadi secara Oke. sistemik ada orang yang punya kekuasaan lebih untuk mengakui apa yang urgent, apa yang penting, dan orang-orang yang terpinggirkan yang mengalami banyak ini jadi nggak bisa diakui bahwa mereka mengalami kesulitan dan Hmm. kekerasan. Nah, kenapa ketika mereka mengalami ini akhirnya jadi mereka nggak bisa mengartikulasikan ya? Karena banyak dimensinya nih sebenarnya Mas Syarif. Jadi secara temporal tadi yang saya sampaikan anak-anak itu pengalaman hidupnya nggak sepanjang orang dewasa. Jadi dia mengamati, sorry secara kognitif ya. Jadi dia tidak mengamati dan memahami ini sebagai perubahan yang signifikan. Hmm. Lagi-lagi dinormalisasi. Secara temporal dia juga mengaku akan terbebani dengan akumulasi yang banyak gitu, walaupun dia pelan-pelan. Jadi dia akan menanggung ini akan lebih besar bebannya. Jadi secara struktural, jadi ada lingkaran setannya kan, Mas. Jadi Ya. mereka nggak diakui pengalamannya, tapi secara kebijakan juga mereka tidak terlibat di dalam lingkar siklus kebijakan gitu. Jadi Hmm. mereka nggak punya suara juga untuk bilang pengalaman mereka penting. Jadi ini sih sebenarnya yang dari satu sisi dinormalisasi dan dirawat kesenjangan dan kesenyapan ini, tapi di sisi lain juga menyebabkan ketidakadilan yang semakin buruk. Oke. Kesenjangan apa ya Mbak Sheila Mbak Widi yang akhirnya ditemukan di riset ini gitu? Karena kan sebenarnya kalau dilihat dari risetnya ada kayak beberapa kesenjangan yang akhirnya ditemukan dan dibahas di studi ini gitu. Ya. Mungkin bisa dijelasin ke Sobat TC ID gitu. Hal-hal apa aja yang sifatnya benar-benar kesenjangan dan ketidakadilan yang ditemuin dari riset yang dilakuin sama teman-teman Puskapa nih. Ya, untuk ketimpangan sebenarnya kami secara purposif memilih eh, lingkungan ini karena ada beberapa hal yang kami rasa penting untuk kita amati. Pertama, sebenarnya Mas, ketimpangan itu sangat nyata ya. Kita bisa Hmm. lihat secara fisik gitu. Ada daerah yang secara tata ruang kota itu lebih berisiko kena banjir, tapi juga umumnya dihuni oleh orang-orang yang miskin gitu, tidak punya sumber daya untuk mengatasinya.
Sementara yang berkecukupan itu tinggal di kawasan yang lebih tinggi dan terlindungi. Ini tuh kami amati di salah satu site yang nyatanya tuh adalah senyata ada dinding yang membatasi kedua Nah, eh, oke. kampung dengan komplek. Ya. Dan banjirnya akhirnya dialami hanya di kampung. Karena airnya tidak bisa masuk karena dinding itu gitu. Jadi Hmm. ini mereka ada di dalam satu wilayah administrasi yang sama, dirawat oleh pemerintah yang sama gitu. Tapi ke kesenjangan ini nyata. Jadi ini yang em, kami coba garis bawahi bahwa eh, ini yang berimplikasi pada bagaimana orang dapat mengakomodir dampak. Di Pontianak, anak-anak ini bilang kayak, oh ada orang yang udah mampu Kak, udah bisa renovasi rumahnya, rumahnya dinaikin. Tapi ada juga yang rumahnya pendek kali, nggak bisa dia, rumahnya kayu. Nanti dia akan, Hmm. eh, dia khawatir terus akan roboh rumahnya karena kena banjir terus-terusan. Sayangnya saat kita diskusi sama anak-anak, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa ini itu karena ada orang yang mampu buat renovasi, punya uang dan tidak. Bukan Oke. urusan bahwa ini ketidaksetaraan yang jauh lebih kompleks gitu ya, Hmm. yang tidak bisa ditanggung secara individual. Oke, jadi memang kayak orang akhirnya mikirnya cuma kayak perkara, oh nih orang punya duit jadi bisa lebih selamat gitu ya, bukan soal hal-hal yang lebih levelnya kebijakan gitu-gitu dong Mbak Sheila akhirnya. Pemahaman di publik lebih kayak gitu dong akhirnya yang sering muncul di anak-anak. Ya, em, ya nanti kita bisa diskusiin ya sama Kak Widi. Eh, Oke. tapi emang kayak gitu ya. Jadi karena keterlibatan terhadap kebijakan itu nggak tidak umum terjadi dan eh, tidak mereka jarang sekali terlibat. Bukan berarti mereka kurang 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 melawan gitu ya, Mas. Hah? Cuman ketika kita hidup sehari-hari tuh udah mikirinnya besok besok mau makan apa, Ya, sangat tidak adil kalau kita menuntut mereka juga untuk paham dan melawan sendiri gitu. Jadi ini yang kami coba address di studi yang selanjutnya. oke. Stay in tune sebentar lagi. Itu sih menurut saya. Kak Widi mungkin ada. Ya, mungkin nambahin sedikit ya. Jadi em, ya itu tadi. Jadi kita melihat bahwa mungkin kan salah satu kenapa tujuan studi ini juga kita mau melihat kelompok yang khusus ini gitu ya. Karena mereka itu kan sebenarnya sangat terdampak dalam arti ya mereka ya, tinggal di tempat-tempat yang mungkin prone secara geografis dan lokasi eh, un- untuk mendapatkan dampak perubahan iklim yang lebih terasa gitu. Tapi tadi em, mungkin sebenarnya mereka tidak melakukan eh, banyak hal yang bisa mengakibatkan atau memperburuk perubahan iklim itu sendiri gitu. Jadi ya seperti kita tahu misalnya polusi atau em, misalnya banjir itu kan juga lebih banyak disebabkan bukan mungkin secara tidak langsung Ah, ya, tapi pembangunan ekonomi yang dilakukan tadi dengan orang-orang yang mempunyai sumber daya yang lebih besar gitu. Misalnya kayak oke, polusi tentunya dari orang-orang yang punya mobil atau mungkin ya, punya pabrik gitu kan, yang notabene pasti mereka harusnya punya sumber daya yang lebih besar. Mungkin mereka punya uang yang lebih dan segala macam dari kelompok-kelompok yang bekerja bersama kami ini. Cuma mereka akhirnya kelompok yang bekerja bersama kami ini itu harus mendapatkan tadi dampaknya. Tadi yang disampaikan Sheila, oh dia tuh di satu wilayah mereka loh yang harus terkena banjir duluan gitu. hmm, Sedangkan apa namanya komunitas lain yang mungkin lebih berada itu justru ya bisa dengan tenang. Atau ya, misalnya kalau terjadi kebakaran hutan atau ada polusi, ya kalau punya uang kan tadi bisa tinggal cari hotel atau pergi di ya, mana. Sedangkan mereka yang ini mungkin mereka nggak terlalu tahu dan nggak terlalu bisa memahami gitu. Tapi mereka hanya menerima eh, dampaknya. Dan ini kadang-kadang tadi ya kalau kami juga melihatnya ini tidak belum terefleksikan bahkan mau di kebijakan atau di diskusi gitu dan juga kadang-kadang ya kita melihat kebijakan perubahan iklim ini juga melihat sesuatu yang sangat jauh dari apa yang sebenarnya dialami oleh anak-anak ini. Jadi mungkin kesenjangan-kesenjangan itu juga yang kita ingin coba gambarkan dan berikan bahwa ini tuh adalah sesuatu yang nyata. Mungkin itu, ah, Mas. oke.
Tapi Mbak Widi, Mbak Shaila mungkin bisa sedikit cerita gitu. Apa sih yang menarik dan bisa di-capture ketika teman-teman Puskapa tuh datang ke beberapa daerah nih gitu dan disampaikan oleh mungkin anak-anak yang di daerah itu atau mungkin kaum marginal daerah itu yang ternyata oh sebenarnya mereka tuh ngerti loh ada perubahan iklim tapi kayaknya nggak ke-capture gitu sama orang-orang. Hal-hal yang menarik yang berhasil ditangkap sama teman-teman Puskapa apa nih selama penelitian ini dari mereka? Mungkin kalau aku misalnya contohnya di Pekalongan ya. Hmm, Jadi salah satu site kita kan di Pekalongan dan daerah mereka itu mengalami apa penurunan muka tanah ya, dan apa namanya ada tidal flooding ya, yang cukup sering. Jadi bahkan tanah mereka tuh jadi asin, jadi hmm, lebih rendah, sering banjir dan banjirnya itu dari air laut gitu. Dan ini mengakibatkan karena tanahnya itu asin, jadi pertama mereka kalau mandi itu perih gitu kulitnya dan itu yang maksudnya kalau saya sendiri mendengarnya juga pilu ya gitu. Iya, hmm, ini dulu sih sebenarnya kalau kata mereka nggak sampai seasin ini, tapi sekarang semakin asin dan juga susah dapet air bersih gitu. Misalnya pipa-pipa eh, air bersihnya juga sekarang karatan, mereka harus beli segala macam. Terus juga ada anak yang, jadi kalau di Pekalongan itu ada anak yang, aduh, saya kangen banget dulu itu di sini tumbuh namanya pohon gayem, buah hmm. gayem, tapi sekarang udah nggak bisa tumbuh lagi karena kondisi apa namanya tanahnya gitu. Dan bahkan sampai sekarang pas kita di sana pun pengen tahu emang buah gayam tuh kayak apa sih? Itu sampai udah nggak nemu karena memang sudah nggak bisa gitu ya untuk bertumbuh. Jadi bahkan ada perubahan biodiversitas juga di lingkungan mereka yang sebenarnya mereka jadi mereka tahu bisa kalau kita tanya apa sih perubahannya gitu kan. Oh, di sini sekarang udah dulu di sini ada bisa tumbuh pohon mangga udah nggak bisa hal-hal seperti itu gitu. Jadi mereka bisa melihat perubahan itu dan juga kalau kita tanya misalnya perubahan iklim, oh iya Kak, sekarang hujan panas lebih nggak menentu gitu. Jadi dulu mereka yang keluarganya banyak bertani juga akhirnya sudah eh, rugi dan nggak bisa bertani, harus cari apa pekerjaan lain. Kebanyakan sekarang jadi apa tukang bangunan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang contoh yang kita temukan sih. Oke, jadi menarik. Mbak Shaila mungkin ada temuan lain yang bisa diceritain juga nih. Yang mungkin kalau di konteks lain Jakarta dan Pontianak itu juga soal kenaikan muka air laut ya. Jadi mereka Hmm. sebenarnya menganggap normal karena ya tiap tahun juga naik Naik. banjir banjir gitu. Tidal floodnya itu tiap bulan ini kami tahu pasti akan walaupun agak bergeser tiap tahun. Cuman yang mereka nggak sadari adalah naiknya lama-lama makin naik, makin makin tinggi gitu. Oke. Itu yang kami butuh percakapan lebih lanjut, bahkan sampai ke tahun ini kami masih melanjutkan percakapan ini untuk mereka pahami ini tuh sebenarnya dari mana sih nariknya gitu. Jadi bukan mereka tidak memahami adanya perubahan iklim, tapi ketika dilihat lebih bird eye view-nya gitu, mereka baru paham, oh ini tuh kaitannya ke misalnya ekspansi temperatur air laut, terus glacier juga, walaupun jauh sekali mempengaruhi kehidupan mereka. Di Jakarta, kita tuh dari kemarin memang ngomongin panas terus nih, Mas Syarif. Ya, Panas tuh sering banget dibilang, oh gerah tuh kenyamanan aja isunya. ya. Padahal di beberapa negara, panas tuh udah bikin di Filipina, di India, sekolah tuh tutup karena saking panasnya gitu. Jadi itu tuh bukan hal yang, oh kita tunggu aja sampai temperaturnya di atas 40 sekian baru kita tutup sekolahnya gitu. Tapi ini pelan-pelan kita udah ngadepin ini gitu. Kemarin kami kan lagi proses foto voice extra ya, jadi Hmm. di daerah. Kemarin kami coba minta kayak gini. Jadi mereka udah tahu soal perubahan iklim karena ada beberapa sesi bersama kita. Terus kita minta coba deh gambarin monster perubahan iklim buatmu. Itu Hmm. ada di mana gitu. Ada anak yang ngegambar monsternya itu ada crawling di apa? Merambat di tangan. Tangan. Ya, jadi kayak karena monster itu menurut dia adalah yang kecil-kecil bikin kulitnya perih karena kena panas terus-terusan. Kita selalu bilang kayak anak-anak tuh sekarang main HP terus. Ya, cuman itu yang adem bisa dilakukan di bawah keteduhan gitu. Kalau disuruh main layangan ya pingsan kali ya. Itu Mas Syarif. Oke, jadi sebenarnya kesadaran mereka bahwa dunia sudah tidak baik-baik saja ini tuh sebenarnya ada, tapi mungkin the way they articulate the problems ini yang
tidak didengarkan sebaik itu gitu kan, dan sebenarnya partisipasi mereka atau mungkin kepekaan stakeholder untuk melihat mereka itu yang jadi kunci di sini begitu. Cuman dari Mbak Shaila, Mbak Widi nih, kalau misalnya memang kita berbicara untuk mengajak mereka untuk berbicara mengenai hal ini gitu ya, mencari solusi dalam hal ini. Kan mungkin akan sulit begitu. Tapi bagaimana ya supaya mungkin kita bisa merespon perubahan iklim ini tapi punya POV mereka nih gitu. POV dari pengalaman-pengalaman mereka karena biasanya sering terlupakan gitu apa yang dirasakan oleh anak-anak, apa yang dirasakan oleh kaum marginal sering sering banget kayak ini ntar-ntar aja deh gitu. Bahkan kayak sering dianggap jadi collateral damage aja gitu. Oh ya udah mereka dampaknya kayak gini ya karena situasinya mereka emang kayak gitu, sering digituin. Gimana caranya supaya akhirnya pengambil kebijakan bisa ngelihat apa ya perspektif yang beda dan dari anak-anak sama kaum marginal ini. Mungkin Mbak Sheila atau Mbak Widi bisa jawab hal ini nih. Mungkin ini ya, kayak, ini selalu bukan urusan perubahan iklim aja, tapi Hmm. partisipasi anak tuh selalu dibilang afterthought gitu. Baru kepikiran kalau udah ada dampaknya untuk anak-anak. Sebenarnya ini yang terus kami advokasikan bahwa proses kebijakan itu harus selalu mempertimbangkan anak-anak, apalagi ketika ini hajat hidup mereka yang kita paling pertaruhkan. Mereka yang hidup di masa depan, kita mungkin umurnya nggak sepanjang mereka gitu. Secara, ya, nggak tahu juga sih. Cuman itu yang harus terjadi secara sistemik, Mas Syarif. Jadi bukan hal yang insidental dan seremonial. Mereka ada di forum anak, terus akhirnya forum anaknya diundang. Tapi siapa sih anak-anak ini gitu? Kalau kita ngomongin organisasi kepemudaan atau kaum muda anak-anak, kita perlu tanyakan lagi, anak-anak itu anak-anak yang mana? Apakah anak-anak yang hari-hari bantuin orang tuanya bekerja bisa bersuara juga ketika kita ngadain kegiatan seperti ini? Kegiatan Hmm. yang dilakukan di hari kerja, terus dilakukan di siang hari, misalnya. Jadi, mengakomodasi partisipasi itu perlu orang dewasa dan pemerintah yang reflektif terhadap cara yang mereka pilih. Apa yang mereka mereka kecualikan ketika mereka memilih satu jalan. Proses yang kami lakukan selama ini selalu mencoba mencari jalan terbaik. Kami tidak bisa Ya. menawarkan ya Kak Widi mungkin sampai detik ini yang terbaik seperti apa gitu. Tapi yang kami lakukan adalah mencoba menggeser praktik-praktik partisipatif. Apa sih yang kita bisa bantu mereka menumbuhkan kesadaran kritis, partisipasi dalam bersuara, dan mengakomodasi suara itu ke dalam ruang-ruang kebijakan. Mungkin mau nambahin dikit, Mas Syarif. Jadi itu ya, mungkin ini kan kelihatannya risetnya besar tentang perubahan iklim gitu, sesuatu yang abstrak. Tapi sebenarnya temuan kita juga mengkonfirmasi tadi hal-hal kecil tentang pelibatan anak dan kaum muda yang memang juga belum optimal bahkan di isu apapun gitu. Jadi kita mulai dari cerita-cerita mereka yang mengeluhkan gitu, gimana orang dewasa di sekitar mereka tuh yang jarang untuk mendengar mereka untuk isu apapun gitu. Selalu bilangnya, ah, apaan sih kamu anak kecil, tahu apa, kayak gitu. Ya. Misalnya juga mereka nggak pernah diundang tuh di rapat-rapat RT, RW gitu. Kalau misalnya mau ada bencana atau gimana, ya mereka dia dianggap anak kecil dan kita juga kebanyakan meletakkan anak dan kaum muda itu sebagai kelompok rentan, sebagai penerima manfaat aja, tapi kita tidak mengajak mereka untuk berdiskusi lebih lanjut gitu ya. Dan dari studi ini kan kita juga belajar tadi di awal tantangannya tuh memang tidak semudah itu untuk memahami POV-nya anak dan kaum muda ini gitu. Kita harus dengan seksama mendengarkan apa sih sebenarnya yang menjadi concern mereka gitu. Misal tadi Mbak Shalom mencontohkan, ya anak-anak sekarang kan sering disalahkan kerjanya main HP aja, tapi apakah kita memang sudah memberikan ruang mereka di luar HP gitu? Apakah memang tempat bermain mereka itu udah ada gitu untuk mereka bisa beralih dari menggunakan gadget mereka gitu. Jadi kalau kami juga melihat sebelum kita mungkin mengajak kebijakan yang besar, mungkin kita juga sebagai orang dewasa perlu banyak berefleksi juga gitu. Apakah kita sudah mendengarkan anak dan kaum muda di sekitar kita gitu, let alone tentang isu perubahan iklim gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita nggak sadar kita mendismiss
pendapat mereka instead of mencari tahu, oh kenapa ya mereka berpikir seperti ini dan apakah ini ada hubungannya? Tadi kalau kita menghubungkan topik dengan perubahan iklim atau topik-topik lainnya. Jadi mungkin kita juga dari studi ini mencoba mengajak karena itu salah satu temuannya gitu ya, bagaimana kita sebagai orang dewasa juga mungkin harus berlatih untuk mendengarkan lebih lanjut sebenarnya kebutuhan dan bagaimana sih pandangan dari kaum muda itu sendiri kalau kita memang benar-benar ingin mengajak mereka berpartisipasi gitu. Karena tadi kalau kita hanya bikin ruang tapi cuma platform ada tapi tidak benar-benar memahami situasi mereka, mungkin juga kita bisa mengambil kesimpulan yang salah atas kebutuhan mereka. Mungkin itu. Oke, jadi memang pelibatan mereka ini bisa dibilang urgensi yang lumayan penting ya Mbak Widi ya, karena kalau POV-nya orang dewasa terus kadang-kadang nggak match gitu sama apa yang mereka butuhkan. Kayak sesimpel tadi yang main handphone gitu. Orang tuanya nyalahin, main handphone terus kamu ya, mau main bola nggak ada lapangannya, terus panas, yang kayak gitu-gitu nggak sih? Artinya penting buat dibawa ya. Ya, ya gitu Oke. Mas. Well, riset ini lumayan menarik sih sebenarnya, Sobat TCID, begitu. Apalagi pelibatan soal anak-anak sering dilupain, but kita punya keterbatasan waktu di episode ini. Jadi mungkin dari Mbak Widi dan Mbak Sheila mungkin ada yang pengen disampaikan lagi yang belum sempat tersampaikan soal riset ini dan pengen Sobat TCID tahu gitu. Or maybe bisa spill tipis, kalau mau baca bisa di mana lebih detailnya gitu. Mbak Widi, Mbak Sheila silakan. Ini Mbak Sheila banyak bisa di-share dari mulai website, dari mulai kegiatan apa. Jadi ini kita masih ada kegiatan Mas. Jadi ini Oke. mungkin bisa jadi teaser. Silakan Mbak Sheila. Ya, jadi kan kita belajar, Mas Syarif, sebelumnya bahwa anak-anak itu kesulitan mengartikulasikan dan tidak punya ruang kritis untuk berbicara gitu ya. Jadi Hmm. kita setahun terakhir itu bersama anak-anak yang sama, komunitas yang sama, menghasilkan modul em, untuk kesadaran iklim dan keterlibatan mereka dalam tata kelola perubahan iklim. Oke. Akan launch sebentar lagi, jadi em, 2 minggu lagi, aduh deg-degan. 2 minggu lagi akan ada modul, akan ada laporan studi tentang pedagogi kritis perubahan iklim. Yep. Gimana sih caranya kita meningkatkan kesadaran iklim ini? Sama yang ketiga ada eh, ini yang paling seru. Nanti kita punya namanya Digital Testimonies Repository. Hmm. Testimoni anak-anak muda ini akan tersedia secara digital. Teman-teman bisa akses nanti di situs kami di puskapa.org. Isinya adalah suara dari kaum muda yang kami libatkan dalam bentuk mixed media, media alternatif gitu. Oke. Pokoknya banyak banget ya, jadi langsung aja kalau emang mau ngecek detailnya gitu langsung masuk ke websitenya di puskapa.org atau follow sosial media @puskapa gitu ya. Itu semuanya detail kayak gitu. Oke, kalau begitu Sobat TCID, that's a wrap for this episode. Mbak Shaila, Mbak Widi dari Puskapa Universitas Indonesia, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. Once again, don't forget to follow @Puskapa dan juga @ConversationIDN buat nyari hal-hal yang menarik, apa yang bakal dikeluarkan sama Puskapa dan juga TCID. Cek website mereka di puskapa.org gitu ya, Sobat TCID. Dan jangan lupa buat subscribe Suara Akademia di Spotify dan juga Apple Music. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode. Have a nice day and wassalamualaikum. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.